saudaraku kaum muslimin, para alim ulama dan seluruh sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa. Berusaha semaksimalnya untuk mengerjakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita perhatikan dalam surat Al-Ma'un, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Yang artinya, tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Karena bisa jadi kalau kita tidak mengerti, bisa jadi kita termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Kadang-kadang bisa jadi itu orang-orang yang pejabat, bisa jadi ulama, bisa jadi ustadz, bisa saja kalau dia tidak memperhatikan ayat-ayat tersebut dan betul-betul diresapi maknanya. Allah Subhanahu wa taala mengancam, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalika alladzi yad'ul yatim, yaitu orang yang menghardik anak yatim. Orang yang menghardik anak yatim. Ini hati-hati, jangan sampai kita termasuk orang-orang tersebut. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak mau menganjurkan untuk memberi makan kepada orang miskin. Tidak mau memberi makan kepada orang miskin. Hartanya disayang-sayang, tidak mau dibuat untuk memberi makan kepada orang miskin. Kalau sudah meninggal, baru keluarganya yang bersedekah untuk dirinya. Kalau bisa kita masih hidup ini, kita gunakan betul-betul. Karena ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wala yahuddu ala tu'amil miskin, dan tidak mau memberi makan, mendorong untuk memberi makan kepada orang miskin. Ini termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Orang yang menghardik anak yatim, tidak mau menganjurkan memberi makan kepada orang miskin, tidak mau memberi makan kepada orang miskin. Mumpung kita masih diberi kesempatan hidup, mari kita sering-sering memberi makan kepada orang lain, membantu orang lain. Karena ini ancaman-ancaman Allah, harus kita perhatikan supaya kita selamat. Karena apa? Ini Allah Subhanahu wa taala yang mengancam. Kalau diancam manusia tidak ada artinya. Diancam manusia tidak ada artinya. Kalau ini ancaman dari Allah, fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Diancam, orang yang sholat diancam. Orang-orang yang menghardik anak yatim, orang-orang yang tidak mau menganjurkan untuk memberi makan kepada orang miskin, maka celakalah orang yang sholat. Walaupun dia itu sholat, puasa, zakat, haji, hati-hati, jangan sampai menghardik anak yatim, jangan sampai tidak mau menganjurkan untuk memberi makan kepada orang miskin. Sering-sering bersedekah untuk memberi makan kepada orang miskin, mumpung kita masih diberi kesempatan hidup. Kata Allah Subhanahu wa taala, fawailul lil musalli, maka celakalah orang-orang yang sholat. Celakalah orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai di dalam sholatnya. Sholat tapi perbuatannya lalai. Sholat tapi tidak tumanina. Sholat tidak tepat waktunya. Orang-orang yang lalai di dalam sholatnya. Sholat tapi tidak mau meninggalkan perbuatan-perbuatan keji dan mungkar.
sholat, tapi kesesatan, kemungkaran terus berjalan. Ini termasuk orang-orang yang lalai. Orang-orang yang lalai di dalam sholatnya diancam sama Allah. Maka celakalah orang-orang yang sholat. Celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai di dalam sholat. Bisa jadi dia seorang yang sibuk dengan dunia ini, sampai dia tidak memperhatikan sholatnya, terlambat sholatnya. Terus sholatnya tidak mau khusyuk, tidak bisa khusyuk, tidak bisa tumanina. Ini jangan sampai. Ini diancam sama Allah. Dan yang mengancam ini bukan manusia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Fawailul lil musallin. Maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai di dalam sholatnya. Sholat tapi masih terus minum khamr. Sholat tapi berjudi. Sholat tapi berzina. Sholat tapi perbuatan keji dan munkar terus berjalan. Ini jangan sampai. Jangan sampai kita diancam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang berbuat baik, zikir, puasa, zakat, sholat, haji, semua kebaikan, tapi dicampur aduk dengan kejahatan, dengan kesesatan, dengan kemaksiatan. Kadang-kadang kalau tidak dilihat manusia, perbuatan keji dan mungkar dikerjakan. Ini jangan sampai. Karena kita ini selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun tidak ada manusia, tidak ada yang melihat, Allah selalu melihat. Bahkan di sebelah kita ini ada malaikat yang selalu mencatat. Apa kita tidak malu? Orang yang ngajinya ahli, pinter mengaji, baca Al-Quran, melakukan sholat malam, rajin berpuasa sunnah, rajin berbuat baik, tapi di waktu tidak dilihat oleh manusia, dia berbuat keji dan munkar, berbuat kemungkaran. Coba, alangkah jahilnya, alangkah bodohnya, dia mengumpulkan amal, berusaha mengumpulkan amal sebanyak-banyaknya, lantas dia rusak dengan kemaksiatan, dengan kejahatan, dengan perbuatan keji dan munkar. Ini jangan sampai kita ini diancam oleh Allah. Fawailul lil musallin. Maka celakalah orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai di dalam salatnya. Alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un, yaitu orang-orang yang berbuat riya. Orang-orang yang berbuat riya, kalau dilihat manusia dia berbuat baik, dia bertakwa kepada Allah, tapi kalau tidak dilihat oleh manusia, perbuatan keji dan munkar terus berjalan. Ini jangan sampai. Jangan sampai kita diancam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un, dan tidak mau memberikan hartanya yang berguna, yang bermanfaat. Kalau sudah tidak bermanfaat betul-betul, baru dikasihkan orang lain. Ini jangan sampai. Jangan sampai kita kena ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini mengharap kasih sayang Allah, perlindungan Allah. Kita mengharap untuk diri kita, untuk anak kita, untuk cucu kita. Kita mengharap betul-betul kasih sayang Allah, karena kita tidak mampu menghadapi siksanya Allah yang pedih. Ingat, Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam, inna adabi lasyadid, sesungguhnya siksaku sangat pedih. Siksanya Allah sangat pedih. Siksa dunia itu sangat pedih, apalagi siksa kubur, apalagi siksa alam barzah akhirat kelak. Jangan berani-berani berbuat dosa, jangan berani-berani berbuat keji dan munkar, jangan berani-berani melanggar aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena kita tidak mampu menghadapi siksanya Allah yang pedih. Kita tidak mampu menghadapi siksanya Allah yang pedih. Orang yang kecelakaan, kakinya patah-patah, tangannya patah, dia mau ke kamar mandi saja sulit, berangkang. Mau ngambil wudhu sulit, berangkang ke kamar mandi, berangkang. Mau keluar dari kamar mandi, berangkang. Besar nikmatnya Allah yang ada di sekujur tubuh kita ini, dari ujung rambut sampai ujung kaki, nikmat yang luar biasa. Gunakan untuk bersyukur, gunakan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Kebaikan Allah sangat besar kepada kakek-kakek kita, kepada abah kita, ibu kita,
kepada anak kita, banyak tak terhitung kepada diri kita ini, di sekujur tubuh kita ini. Kita tidak bisa membalas kebaikannya Allah yang terlalu besar ini. Sudah begitu, kadang-kadang kita masih berani berbuat dosa. Kadang kita masih berani berbuat keji dan mungkar. Padahal kita mengharap ridhonya Allah, kita mengharap kasih sayang Allah, kita mengharap perlindungan Allah, kita mengharap dikabulkan oleh Allah doa kita. Tapi kita tidak memperhatikan, kadang-kadang kita masih lalai, kadang kita masih berani berbuat keji dan mungkar, melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati, kita tidak mampu menghadapi siksanya Allah yang pedih. Dan kita mengharap perlindungan, mengharap disayang, mengharap dikasihi, mengharap dicintai oleh Allah. Diri kita, juga anak-anak kita, juga insya Allah cucu kita. Kita mengharap diberi rezeki yang halal, diberkahi Allah, dilindungi Allah, disayangi Allah. Bahkan bukan di dunia ini saja, sampai ke kubur, sampai ke alam barzah, sampai ke akhirat kelak. Sangat besar yang kita harapkan kepada Allah. Kita ini mengharapkan pertolongan Allah yang sangat besar. Bukan untuk dunia ini saja, tapi untuk di kuburan, untuk alam barzah, untuk akhirat kelak. Kita mengharap perlindungan Allah, mengharap kasih sayang Allah, ridha, rahmat dan karunia Allah. Kita mengharap keinginan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Maka dari itu jangan berani-berani berbuat dosa. Jangan berani-berani berbuat syirik. Jangan berani-berani berbuat perbuatan keji dan mungkar. Jangan berani-berani berbuat perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan berani. Ingat, kita ingat selalu bahwa siksanya Allah sangat pedih, dan kita tidak mampu menghadapi siksanya Allah yang pedih itu. Maka dari itu, mari kita berusaha yang sebaik-baiknya, banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak melakukan kebaikan-kebaikan, berpuasa sunnah, dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tidak mampu menghadapi siksanya Allah yang pedih. Jangan berani-berani menyelisihi aturan-aturan Allah. Jangan berani-berani menyelisihi ajaran-ajaran yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jangan berani-berani membenci sunnah Nabi SAW. Jangan berani-berani. Awas, siksanya Allah sangat pedih. Inna adabi lasyadid, sesungguhnya siksaku sangat pedih, dan kamu tidak akan mampu, kita tidak akan mampu menghadapi siksanya Allah yang pedih ini. Maka dari itu mari kita betul-betul berusaha semaksimalnya untuk bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Kiranya sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.